Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi, hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan di dalam saat teduh kami. Kami rindu mengawali hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan dengan baik. Bersabdalah karena kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kasih dan kepedulian Nehemia. Terambil dari kitab Nehemia pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Namun saat ini kita akan berfokus pada ayat yang kelima saja. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain Esra, tokoh Alkitab lainnya yang patut dijadikan teladan dalam memberikan sumbangsih nyata bagi bangsanya adalah Nehemia bin Hakalia, seorang juru minuman Raja Persia pada masa pemerintahan Raja Artasastra. Kedudukan penting di kerajaan Persia tidak melunturkan kecintaan dan kebanggaan Nehemia terhadap bangsanya sendiri. Oleh sebab itu, berita tentang terlantarnya kota Yerusalem dan umat yang ada di dalam kota tersebut membuat Nehemia bersedih. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Tembok kota Yerusalem telah runtuh setelah kota itu hancur akibat serangan bangsa asing. Banyak warga dibuang ke negeri asing. Runtuhnya tembok kota bukan hanya menandakan hilangnya batas yang jelas antara wilayah Yerusalem dan wilayah lain, serta hilangnya keamanan, melainkan juga melambangkan rendahnya moralitas dan mentalitas masyarakat Yehuda pada waktu itu. Yerusalem yang hancur tidak hanya memalukan bangsa yang tinggal, namun juga menodai kemuliaan Allah. Namun kesedihan itu tidak membuat Nehemia menjadi frustasi atau sedih yang berkepanjangan. Sebaliknya, kepeduliannya akan keadaan kota asalnya tersebut mendorong dia berani meminta izin kepada raja agar mengutusnya ke Yehuda dan membangun kembali tembok kota. Pembangunan yang bukan hanya merestorasi bangunan secara fisik, melainkan juga mengembalikan moralitas dan mentalitas bangsa itu. Nehemia berani dan bersedia menempuh resiko apapun demi menjunjung tinggi harga diri bangsa tanpa harus kehilangan wawasan tentang prinsip-prinsip spiritualitasnya. Melalui Nehemia, kita belajar tentang pribadi yang mampu menghubungkan secara realistis antara cinta kepada bangsa dan kesetiaan kepada Tuhan. Bangsa Indonesia sangat membutuhkan orang-orang seperti Nehemia yang sangat mengasihi Tuhan, yang peduli serta bersedia menempuh resiko apapun demi menjunjung harga diri bangsa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita selaku umat Tuhan yang dihadirkan oleh Tuhan di bumi persada Indonesia ini, kita melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita menyatakan kasih dan kepedulian bagi bangsa ini dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran iman Kristen. Mari kita ubah kasih dan kepedulian menjadi tindakan nyata di dalam keseharian bagi bangsa ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Melalui tokoh Nehemia kami diingatkan bagaimana mewujudkan kasih dan kepedulian terhadap bangsa secara nyata tanpa kehilangan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terus mampukan kami di dalam segala hal, di dalam hal-hal yang sederhana, apapun juga yang kami lakukan bagi bangsa ini, kami boleh melakukannya seturut dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan.
Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kami percayakan hari ini yang kami jalani, segala karya-karya kami, kiranya Bapak Surgawi sendiri akan memimpin kami. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.